acara talk show bersama Dr. Lair Prilson. Oke, kita mulai aja. Jadi dalam tubuh manusia itu terdapat pusat syaraf, yaitu otak, yang mengatur seluruh kinerja dalam tubuh manusia, termasuk ginjal. Dengan begitu, maka satu organ dengan organ lainnya akan saling memberikan pengaruh jika terjadi kerusakan atau semacamnya. Lalu, apa aja sih hubungan antara kinerja otak dengan ginjal? Mari kita hubungi Dr. Lair Prilson. Halo dok, saya punya pertanyaan. Apa kira-kira hubungan antara kinerja otak dengan ginjal? Terima kasih. Ya, hubungan otak dengan ginjal ya. Sebentar saya pakai kacamata dulu. Ya. Oke, ya jadi pada otak itu terdapat kelenjar pituitari atau hipofisis ya, yang menyimpan hormon antidiuretik. Nah, atau yang bisa dikenal ya teman-teman kenal itu hormon ADH yang kita pelajari biasanya di kelas 2 SMA. Ya, itu dihasilkan oleh hipotalamus yang kemudian hormon ini yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di dalam darah. Nanti ini juga yang mengurangi jumlah air yang keluar pada urin. Oke dok, lalu apa yang terjadi jika hipofisis dan hipotalamus itu terganggu? Kedua bagian itu terganggu ya, maka sekresi hormon audiatiknya juga akan mengalami penurunan, sehingga menyebabkan kadar air di dalam tubuh menjadi terganggu. Oleh karena itu, kadar air dalam urin akan lebih banyak dikeluarkan dari biasanya. Penyakit ini biasanya disebut dengan diabetes insipidus. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita mengetahui apa hubungan antara otak dengan ginjal. Kita pun mengetahui ternyata jika terjadi kerusakan pada bagian lainnya, termasuk ginjal, karena proses pembentukan urin di ginjal membutuhkan hormon ADH yang dihasilkan oleh otak. Dari yang telah kita dengar dari Dr. Lair Prilson, masalah tersebut menyebabkan terjadinya penyakit yang dinamakan diabetes insipidus. Lalu bagaimana jika kita mengetahui jika terkena penyakit ini? Apakah ada pengobatan atau dapat pencegahannya? Mari kita hubungi salah satu narasumber. Halo Dini, saya Jehan Andika selaku host dari talk show Dr. Lair Prilson. Dan saya mendapat kabar bahwa Anda menderita penyakit diabetes insipidus, benar begitu? Dan bagaimana cara Anda mengetahui jika Anda mengalami atau memiliki penyakit tersebut? Terima kasih. Ya, selamat siang Jehan. Jadi awalnya itu saya sering merasa haus yang berlebih dan juga saya mengeluarkan volume urin yang tidak wajar menurut saya. Dan juga walaupun saya tidak mengkonsumsi banyak air, tetapi volume urin yang saya keluarkan itu sangat banyak. Oke, lalu pengecekan seperti apa yang dilakukan untuk memastikan penyakit diabetes insipidus ini? Ya, jadi setelah saya pergi ke rumah sakit, dokter itu menganjurkan saya untuk melakukan tes deprivasi air, tes hormon ADH, dan juga pemeriksaan MRI. Oke, untuk tes-tes tersebut bagaimana mekanismenya? Ya, jadi yang pertama itu saya melakukan tes deprivasi air. Saya dianjurkan untuk tidak minum selama beberapa jam untuk melihat bagaimana reaksi tubuh saya. Setelah itu dilakukan tes hormon ADH dengan cara menyuntikkan hormon ADH ke tubuh saya untuk mengetahui jenis diabetes insipidus apa yang saya derita. Hasilnya itu akan terlihat apakah hormon ADH itu bereaksi pada volume urin saya atau tidak. Nah, yang terakhir tuh dilakukan pemeriksaan MRI pada otak saya, tepatnya pada bagian hipofisis, untuk memastikan apakah saya menderita diabetes insipidus kranial atau tidak. Dan lalu pengobatan seperti apa yang dilakukan untuk mengobati penyakit diabetes insipidus ini? Jadi karena ginjal saya tidak bisa merespon hormon ADH, saya dianjurkan untuk banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi dan juga menghentikan mengkonsumsi obat-obatan yang diduga menjadi penyebab diabetes insipidus saya, dengan cara menggantikannya dengan obat-obatan yang lebih aman tetapi fungsinya tetap sama.
masalah penyakit Anda. Dan oke, dapat kita simpulkan bahwa jika Anda memiliki keluhan buang air kecil dan rasa haus yang ekstrim, maka segera periksakan diri Anda ke dokter. Oke, sekarang kita hubungi lagi Dr. Ralph Wilson. Oke, halo dok, kembali lagi. Oke dok, baru saja saya menghubungi seorang penderita diabetes insipidus. Ia memiliki keluhan seperti rasa haus ekstrim dan mengeluarkan urin berlebih, walau tidak mengonsumsi cairan. Ia juga mengatakan jika tubuhnya tidak dapat merespon ADH. Jika seperti itu, diabetes insipidus jenis apa yang beliau alami? Iya. Jadi diabetes insipidus itu dibagi dua ya. Jadi ada namanya diabetes insipidus kranial, ada juga diabetes insipidus nefrogenetik. Berdasarkan ciri-ciri yang beliau bilang tadi ya, beliau mengalami yang kedua ini ya, yaitu diabetes insipidus nefrogenetik. Ya. Oke, lalu apa yang membedakan kedua diabetes tersebut? Diabetes insipidus kranial ya adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon antidiuretik yang cukup ya, mengakibatkan banyak air terbuang dalam urin ya. Penyebabnya bisa dikarenakan cedera kepala ya, cedera kepala yang parah, kemudian operasi otak, kanker tumor otak, semuanya yang menyebabkan kerusakan pada hipotalamus ya. Jika seseorang penderita diabetes insipidus kranial diberikan tes hormon ADH, hormon yang diberikan nantinya dapat membantu pasien untuk memproduksi urin ya. Kemudian ada diabetes insipidus nefrogenetik ya. Tubuh menghasilkan hormon antidiuretik yang sebenarnya cukup ya, namun sayangnya ginjal tidak dapat merespon hormon ini ya. Penyebabnya bermacam-macam, seperti faktor keturunan, efek samping obat litium ya, nanti boleh dicek beliau ada riwayat penggunaan obat litium atau tidak. Kemudian ada infeksi ginjal, lalu ada obstruksi saluran kemih, kemudian ada hiperkalemia dan hipokalemia ya. Oke dok, apakah ada cara pencegahannya dari penyakit tersebut? Ya, cara mencegahnya ya, sayang sekali ya belum ditemukan cara mencegah penyakit ini ya. Kita hanya bisa berharap dan meneliti kemudian hari ditemukan cara mencegahnya ya. Sampai sekarang belum ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih dokter dan juga terima kasih untuk Dini yang telah membagikan informasi. Semoga apa yang telah dibahas tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan selalu makan makanan bergizi dan juga olahraga teratur, istirahat yang cukup. Karena sekarang lagi gencar-gencarnya dan maraknya COVID-19 dan mengharuskan kita untuk di rumah saja. Dan untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tentunya. Dan apalagi kalau misal kalian berpergian keluar itu jangan lupa memakai masker. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.